Shalom, kami keluarga Adrian Tuuk, Jemaat GBI Keluarga Allah Soho Kapital. Di tahun 2022, keluarga kami mengalami suatu musibah atau bencana. Namun di balik itu Tuhan memberikan kami karunia, anugerah, dan keselamatan. Tepatnya tanggal 2 Maret itu pukul 3 dini hari, terbangunlah tepatnya itu karena tiba-tiba saja saya tidak tidur di dalam kamar. Pada malam itu saya tidur di depan TV di kamar tamu, kemudian saya merasa ada cipratan air. Kemudian saat saya terbangun, saya sudah melihat ada genangan air. Saya lihat dari jendela, ternyata di luar itu air sudah mencapai tingginya kaca mobil. Saya langsung dengan segera membangunkan seluruh keluarga di dalam rumah yang sedang tidur di dalam kamar. Saya bangunkan, ayo banjir, banjir, banjir. Akhirnya kami semua jam 4 subuh itu kami bangun dan suami membangunkan anak-anak, menggantikan baju, sempat untuk menggantikan baju pelampung ke anak-anak. Kami bersiap-siap harus keluar dari rumah. Suami bergegas menyuruh kita bertiga dengan anak saya yang pertama itu mengangkat spring bed untuk dikeluarkan dari dalam rumah. Kemudian anak-anak 2 orang yang berusia 4 tahun dan 5 tahun kami naikkan ke atas spring bed. Kami keluar dari rumah sekitar 10 langkah dari rumah. Di persimpangan, ada simpang 4 di perumahan komplek itu, ternyata di situ ada pusaran air. Dan kami melangkah, tiba-tiba saja sudah melebihi dari tinggi badan kami semua. Secara otomatis kami refleks menekanlah spring bed ini. Di situ kami terpisah satu keluarga. Saya bersama anak saya yang kedua itu terseret arus menuju ke aliran sungai. Kemudian suami dan anak-anak yang nomor 1, saya tidak tahu lagi kemana. Saya bilang ke anak saya nomor 2, saya bilang, nak, jangan pernah lepaskan mami. Kamu pegang terus tangan mami. Sedangkan posisi kami berdua itu sudah di dalam air. Saya hanya meminta Tuhan tolong selamatkan kami. Karena saya sebagai manusia tidak bisa meminta pertolongan selain kepada Tuhan Yesus. Itu saya dengan anak selalu profetik di dalam air. Padahal kalau secara manusia di dalam air itu sudah tidak mungkin bisa berbicara dan kita tidak mungkin bisa berkomunikasi. Tapi saya bilang, nak, profetik. Sekitar 3-5 menit kami berdua tenggelam. Itu saya sudah pasrah karena rongga dada saya sudah sakit. Sudah seperti sesak. Kemudian saya bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, kalau memang usia saya cukup sampai di sini, saya ikhlas. Tapi tolong jangan pernah anak saya yang diambil, cukup saya saja. Tiba-tiba saya ada yang menarik tangan saya, ada orang yang menarik. Saya bilang, Tuhan, apakah ini pertolongan? Saya bilang, ternyata itulah mukjizat Tuhan untuk menggerakkan hati orang mungkin yang melihat, karena tangan saya itu di permukaan air nampaknya seperti segini. Saya berusaha menyelamatkan anak saya yang laki-laki yang nomor 3 dengan berusaha berenang supaya sampai ke tempat yang lebih rendah. Saat itu saya kembali melihat keluarga saya yang hanyut. Saya mencoba berenang kembali untuk mencari istri dan anak saya yang terseret arus. Namun saat itu air semakin tinggi sehingga saya hanya bisa berdoa dalam hati saya, Tuhan, tolong selamatkan keluarga saya. Di saat seperti itu, saya pun sendiri harus menyelamatkan diri saya. Saya berusaha naik di atas kendaraan, ada mobil yang terparkir. Saya naik ke atas kendaraan, ternyata di situ pun air semakin naik. Sehingga saya berinisiatif untuk menyelamatkan diri masuk ke salah satu rumah yang 2 lantai sekitar pukul 8:30 pagi. Saat itu
suasana atau hari itu sudah mulai terang dan mulai kelihatan tinggi air, saya berusaha mencari kabar, mencari informasi di mana keluarga saya. Kemudian dapat informasi bahwa istri dan anak saya selamat. Kami terpisah-pisah dan akhirnya saat kami dievakuasi, kami bertemu. Situ saya bersyukur, berterima kasih bahwa mujizat Tuhan terjadi di dalam keluarga saya. Istri dan ketiga anak saya termasuk pembantu yang bekerja di rumah kami itu selamat. Saya yakin itu karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kami mengajak untuk saudara seiman semua dimanapun berada, jangan pernah lelah untuk kita selalu lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan pun tidak akan pernah tinggal diam untuk kehidupan kita. Jadi mari kita selalu dekat, kita komsel, kita ibadah, lakukan pondok Daud, itu semua tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah bahwa di tengah bencana alam yang begitu besar yang saat ini terjadi, Tuhan adalah satu-satunya perlindungan kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Kalau sudah namanya bencana alam itu sudah sulit sekali bisa diatasi oleh manusia. Tapi sekali lagi saat sebetulnya sudah nggak ada harapan, sudah tenggelam nggak sudah bersama anaknya, betul nggak? Hanya tangannya saja. Tapi sekali lagi dari Tuhan ada pertolongan sehingga diselamatkan, saudara. Sekalipun alami badai bencana yang sangat besar, sekali lagi melalui peristiwa itu membuat mereka lebih kenal siapa Tuhan itu. Membuat mereka lebih yakin imannya. Membuat mereka lebih cinta Tuhan. Membuat mereka bisa memberi kesaksian atau dapat kesaksian yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu nyata. Kalau saudara sedang mengalami kehidupan yang penuh dengan padang gurun, yang penuh dengan pergumulan yang berat, ketahuilah ada Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Yang buat saya kagum lagi, tuntunan Tuhan itu sangat nyata, saudara. Ya, hari ini dikeluarkan kesaksian ini kan sudah dibuat sebelumnya. Pagi-pagi kalau sudah buka surat kabar, Jakarta ya sedang banjir gitu, saudara. 71 RT itu sedang kebanjiran, sampai sore ini belum selesai juga. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu menyertai kita. Bahkan terus berbicara melalui firman yang disampaikan di tengah-tengah kita. Tepuk tangan yang meriah. Jadi setiap kali dapat firman Tuhan, tangkap sungguh-sungguh, saudara. Saudara bisa tangkap, saudara mulai latih, saudara lihat karya Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita mulai masuk firman Tuhan. Jangan lupa seri kelegaan bagi jiwamu. Tuhan ingin memberikan kelegaan bagi jiwamu. Apalagi yang sedang tertekan, bergumul dan banyak pergumulan dalam kehidupan, saudara. Tuhan ingin memberi apa? Kelegaan. Tuhan ingin memberi apa, saudara? Kelegaan, saudara. Hari ini khusus temanya padang gurun kehidupan, saudara. Setiap kita, saudara, akan mengalami padang gurun kehidupan. Mungkin saat ini juga ada yang sedang mengalami padang gurun kehidupan. Tapi sekali lagi, saudara, di balik itu Tuhan sedang mempersiapkan kelegaan bagi jiwamu, saudara. Ya, yang pertama yang betul kita pelajari, saudara, gambaran ya apa sih padang gurun itu berbicara tentang apa? Kalau dibuat mudah saja, yang padang gurun adalah tempat yang tandus, betul saudara ya, tempat yang kering, saudara, tempat yang gersang. Bahkan kadang-kadang kalau orang di padang gurun gitu, saudara, jalan itu berat sekali karena panas, saudara. Ya, itu mudah capek, mudah lelah, saudara. Kadang-kadang kalau sampai, saudara, sudah lupa jalan, gak bisa keluar lagi, seolah-olah sudah kehabisan tenaga, seolah-olah sudah kehabisan pengharapan, seolah-olah sudah tidak berdaya, saudara. Sampai keadaan yang berat seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang sekarang mengalami kehidupan seperti padang gurun. Karena begitu, saudara, gersang, begitu panas kehidupan, begitu seolah-olah itu kering, saudara. Tapi ada titik terangnya, tidak tahu jalan keluarnya. Sampai kadang-kadang
Kalau enggak bisa buat putus asa, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar atau pengharapan. Tapi kita harus tahu, saudara, semua yang diciptakan Tuhan, juga apa yang izinkan Tuhan terjadi kepada kita anak-anak Tuhan, semua punya tujuan yang indah, yang baik. Waktu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan berkata semua ini baik. Waktu Tuhan menciptakan segalanya, semua ini baik, saudara. Ya, danau baik, saudara. Hutan baik, saudara. Ya, pohon-pohon tumbuhan baik, saudara. Binatang di darat, di air sudah baik. Termasuk padang gurun yang diciptakan Tuhan, itu baik, saudara. Ada tujuan di balik itu, saudara. Jadi saudara tangkap satu pelajaran juga, apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, izinkan mengalami kehidupan seperti di padang gurun, ada tujuan yang indah, ada tujuan yang baik daripada Tuhan, ada tujuan yang luar biasa sekali, saudara. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah. Saudara bisa lihat kesaksian tadi juga sangat-sangat meneguhkan, saudara. Mengalami padang gurun, kalau saat itu sudah wah, kelihatannya ada pengharapan lagi. Oh, sudah masuk pusaran air, sudah tenggelam, hanya tinggal tangannya saja. Apakah ada orang yang lihat? Apakah ada ini dan itu? Karena itu masih pagi-pagi, buta, betul gak, saudara? Kelihatannya masih gelap, saudara. Tapi sekali lagi, di balik itu ada rencana yang luar biasa, sehingga dia bisa melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan bisa diandalkan, membuat imannya justru makin meningkat, membuat pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi berbahagia kalau saudara saat ini sekalipun sedang ada di padang gurun. Kalau saudara tahu tujuan Tuhan, saudara bisa tanggapi dengan baik, justru saudara akan mendapatkan faedahnya, justru akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang senantiasa baik tujuannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di padang gurun? Yang pertama, Tuhan sering pakai padang gurun untuk menarik perhatian kita. Untuk apa, saudara? Menarik perhatian kita. Untuk apa, saudara? Menarik perhatian kita. Apa artinya? Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita hanya aman-aman saja, tenang-tenang saja, berkat-berkat saja, kadang-kadang itu lupa Tuhan. Tuhan sudah dilupakan, saudara. Sudah ya, doa-doa itu sudah lupa, saudara. Betul gak? Ibadah-ibadah cari Tuhan itu sudah lupa, jalan dengan jalannya sendiri. Tapi waktu ada badai, tapi waktu ada bencana, tapi waktu sedang masuk di padang gurun, oh, narik perhatian kita cari Tuhan. Tuhan, saudara, sejak mau tidak mau, saudara, karena sedang ada di padang gurun, gak ada yang bisa diharapkan lagi, hanya ada Tuhan. Maka kita akan datang pada Tuhan. Tepuk tangan untuk melihat Hosea pasal 2 ayat 7 dan 10 dan 13. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberikan kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang membuat mereka menjadi yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Jadi Tuhan berkata kadang manusia itu dikatakan di sini tidak insyaf, tidak sadar, atau dianggap lupa, saudara. Tuhan yang memberkati semuanya itu, berkat-berkatnya malah dipakai yang membuat apa? Patung Baal, saudara. Itu yang dibenci oleh Tuhan, malah dipakai yang lain, saudara. Semua dari Tuhan, Tuhan justru dilupakan, saudara. Ayat 10, aku akan menghentikan segala kegilangannya. Maka di stop, berkat itu di stop dulu, saudara. Ya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari Sabatnya, dan segala perayaan tiba-tiba itu hilang semua, saudara. Wah, di stop, saudara, oleh Tuhan. Ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, ia berjuang, mendorong, dan membuat dia ke padang gurun, saudara, dan berbicara, ya, menenangkan hatinya. Pada prinsipnya lah, ya, dikatakan saat itu mereka lupa.
dengan perlindungan Tuhan, lupa dengan berkat Tuhan, lupa dengan kemurahan Tuhan, malah cari-cari yang lain, lupakan Tuhan, malah berkat Tuhan dipakai untuk hak yang sangat menyakiti hatinya Tuhan. Maka Tuhan stop perayaannya, gampangnya stop berkatnya dulu. Itu supaya apa? Tarik perhatian mereka, mulai ngalah pada Tuhan, mulai ingat pada Tuhan, supaya mereka kembali pada Tuhan, supaya mereka mulai mencari Tuhan lagi, supaya mereka berjalan dalam jalannya Tuhan lagi, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tidak akhirnya hancur dalam kehidupan. Saudara bisa lihat kehidupan manusia, saudara bisa lihat kehidupan Musa. Musa sebetulnya sejak awal sudah dalam rencana Tuhan. Saat dia lahir sebetulnya saat itu sedang ada pembantaian. Semua anak laki-laki sudah harus dibantai, dibunuh. Tapi Tuhan sudah punya rencana besar. Saudara, dia dilindungi. Saudara, bahkan akhirnya dihanyutkan, tapi ditemukan putri Fir'aun. Lalu di kerajaan Mesir, dia jadi anak putri Fir'aun. Saudara, kehidupan yang luar biasa, saudara. Dan dia nggak ingat Tuhan, bahkan nggak kenal Tuhan, saudara. Tapi saat satu izinkan dia lakukan satu kesalahan, lari di padang gurun. Di padang gurunlah Musa ketemu Tuhan. Di padang gurunlah Musa dapatkan Tuhan. Di padang gurunlah Musa mengenal Tuhan dan mulai berjalan dalam Tuhan. Itu padang gurun. Mungkin ada saudara yang alami sama. Dulu semua luar biasa, saudara, tapi tidak membuat kita datang pada Tuhan. Tuhan izinkan padang gurun. Ingat, kalau saudara sedang ada di padang gurun, salah satu tujuan utamanya Tuhan, supaya engkau ingat Tuhan, supaya engkau kembali pada Tuhan, supaya jalanmu benar, supaya jalanmu lurus, supaya engkau aman dan mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di mana saudara? Di padang gurun. Jadi saat di padang gurun lah itu bermazmur. Ya, padang gurun Yehuda. Apa yang dia katakan? Ya Allah, engkaulah Allahku. Sadar, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Lihat saat dia padang gurun, buat Daud tahu, ya Tuhan Allahnya. Aku mencari engkau, jiwaku haus padamu, tubuhku rindu padamu, seperti tanah yang kering dan tandus seperti di padang gurun, saudara, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saat ada di padang gurunlah, sekali lagi diingatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Rindu untuk cari Tuhan, rindu untuk dapat pertolongan Tuhan, rindu mengalami kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Jadi sekali lagi saat saudara mengalami seperti itu, ingatlah saudara, ada satu tujuan, kembalilah pada Tuhan. Itu untung, itu bersyukur. Kenapa? Kalau jalanmu salah, makin jauh dari Tuhan, saudara tidak disadarkan, lama-lama makin salah, lama-lama makin salah. Itu hancurnya total. Masih untung kalau penderitaan di dunia saja. Kalau sampai mati di dalam dosa, sampai masuk neraka, itu hancur-hancuran total. Bersyukur Tuhan sadarkan, sekalipun kadang-kadang melalui tongkatnya yang memukul kita. Betul saudara? Jadi kembali, saudara lihat saya tambah sedikit, anak yang hilang. Betul gak saudara? Makmur saja gak bisa merasakan bapaknya, gak kenal. Dia nekat ambil warisan buat pergi, foya-foya, mikir dengan pikirannya sendiri, lebih bahagia dan macam-macam. Tapi diizinkan akhirnya ngalami, saudara, bencana, kemiskinan, habis-habisan. Ada di padang gurun, makan makanan babi saja, gak boleh dibentak-bentak. Akhirnya dia sadar di rumah bapakku, oh hamba-hambanya lebih enak daripada aku. Aku sudah salah dulu anaknya, tapi terus menjauh dari bapakku. Saudara, dia sadar, dia ingin kembali. Aku mau kembali ke rumah bapakku. Aku nggak jadi anak, nggak apa-apa. Jadikan hamba saja, nggak apa-apa. Masih lebih enak hamba di rumah bapakku. Oh saudara, dia pulang dan ternyata bapaknya dari jauh melihat. Saudara, dia bukan dibentak,
dia bukan diusir, dia bukan dijadikan hamba, tapi dipeluk saudara, tapi dipulihkan saudara. Bahkan di hadapan pesta ada sukacita besar, ada sukacita besar, ada pemulihan besar. Kalau saudara juga mulai nyadari, kembali pada Tuhan, kembali pada Tuhan, Tuhan akan peluk saudara, Tuhan akan pulihkan saudara, Tuhan angkat saudara, dan saudara mengalami kasih karunia. Termasuk saudara yang belum pernah ikut Tuhan, hidupmu jauh dari Tuhan, ambil keputusan. Apapun keadaan hidupmu, ya padang gurun itu kadang-kadang belum tentu masalah besar saja. Kadang-kadang hati gersang, nggak ada damai, nggak ada sukacita. Mungkin kaya, mungkin punya kedudukan, tapi nggak bawa bahagia. Tetap saja hatinya tidak ada damai. Ini saatnya datang pada Tuhan, kembali pada Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, bertepuk tangan saudara. Yang kedua, padang gurun beri pelajaran saudara. Tuhan pakai padang gurun untuk melatih kita saudara, demi kebaikan kita. Dilatih, dilatih, dilatih supaya makin kuat. Dilatih, dilatih, dilatih supaya makin kokoh, nggak mudah goyang nantinya. Dilatih, dilatih, saudara, alami ini dan itu supaya makin berhikmat, saudara. Dilatih, dilatih supaya makin dewasa rohani. Dilatih supaya makin ya bobot untuk level yang lebih tinggi lagi. Seringkali itu padang gurun, saudara. Ulangan 8 ayat 14 sampai 16. Jangan engkau tinggi hati, saudara. Iya, kadang-kadang orang itu lupa tinggi hati. Tapi kalau sudah di padang gurun, hanya buating sampai rendah hati. Seringkali gitu saudara. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Maka untuk mencapai tanah perjanjian lewat padang gurun saudara. Ya, mentalitasnya perlu dibenahi dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberikan kau makan mana saudara, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya apa? Perendahkannya apa saudara? Hatimu, supaya direndahkannya hatimu saudara. Sadar di padang gurun nggak bisa apa-apa, nggak ada air, bisa mati. Oh, tapi Tuhan tolong, di padang gurun tetap saja bisa keluar airnya saudara. Lalu di padang gurun nggak ada makan, gimana? Oh, Tuhan berikan pengalaman, mana bisa turun dari surga, ada kuasa, ada mujizat bagi Allah. Tidak ada yang mustahil mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya. Padang gurun itu nggak ada yang bisa diandalkan. Betul nggak saudara? Nggak ada yang bisa disombongin lagi, hanya Tuhan. Saudara bisa rendah hati, bisa lebih kena pada Tuhan saudara. Ya, lalu saya lanjutkan lagi ayat 16 saja. Dan yang di padang gurun memberikan kau sudah mana ya? Nah, supaya rendahkan hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tujuannya supaya kamu jadi baik. Banyak ayat yang menjelaskan. Tuhan bahkan berkata sengaja Tuhan tidak langsung jalan yang cepat gitu saudara. Diputar sengaja, harus bertempur, harus bertempur. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih. Nanti kalau sudah masuk tanah perjanjian saudara, oh di tanah perjanjian itu banyak dikuasai raksasa. Apalagi Hebron itu raksasa yang paling besar. Semua tanah saudara yang subur zaman dulu itu buat rebutan. Kalau mereka tidak dilatih perang dulu, kalau mereka tidak dibuat makin kokoh dulu, mereka bisa berperang, mereka punya pengalaman. Nanti dapat tanah perjanjian, lalu raksasa nyerang, mereka bisa ketakutan. Raksasa nyerang, mereka bisa kalah. Maka kadang-kadang Tuhan sengaja latih saudara, hatinya, mentalitasnya, supaya kalau diberkati kuat dengan berkat. Ada orang kalau nggak kuat dengan diberkati istrinya tambah lagi saudara, diberkati suaminya tambah, bisa enggak? Lo ada loh saudara, betul nggak? Diberkati
malah lebih jauh dari Tuhan. Hatinya melekat pada berkat. Kadang-kadang padang gurun membuat apa? Kita itu dilatih. Kita itu didewasakan supaya punya pengalaman, supaya imannya lebih lagi, keberaniannya lebih lagi, dan suku-suku lebih matang, lebih punya pengalaman. Orang yang belum pernah kena masalah kecil sudah takut gitu, sudah betul. Tapi orang kalau sudah punya masalah, apalagi masalah sedang, masalah kecil, tidak apa-apa, saudara, betul enggak? Tapi kalau sudah masalah besar, takut lagi. Tapi kalau orang sudah mengalami masalah besar, masalah kecil, tidak apa-apa, masalah sedang, tidak apa-apa. Aku dulu mengalami lebih lagi, betul. Tapi masalah sangat besar, takut lagi. Jadi Tuhan itu kadang-kadang melatih supaya kita naik level. Kalau sudah masalah lebih besar, hanya masalah besar seperti itu, oh, nggak apa-apa, biasa. Karena Tuhan punya rencana, kita bisa dipakai untuk hal yang besar. Kita bisa dipercayai untuk yang besar. Kita bisa lakukan yang besar bagi Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Kita bisa lihat perbedaan Daud dan Saul. Saul nggak banyak dilatih, betul? Nggak ada pergumulan langsung dirapi jadi raja. Rapuh hatinya sudah. Oh, saudara, nggak punya mentalitas yang kuat, nggak punya karakter yang bagus seperti Daud. Beda dengan Daud, mengalami padang gurun. Kalau sudah baca di Alkitab, dia terus mengalami banyak padang gurun Sif, padang gurun ya Maon, padang gurun En-Gedi, padang gurun Yehuda. Nanti kita baca banyak. Dan akhirnya dia menjadi raja yang tangguh. Dia menjadi raja yang punya mentalitas yang baik. Dia menjadi raja yang berhasil. Dia menjadi raja yang jadi berkat. Dia menjadi raja yang memuliakan Tuhan. Dia jadi raja yang bisa dipakai luar biasa. Amin, saudara. Tuhan itu melatih. Jadi kalau sudah sedang pada gurun, yang kedua saya, oh aku sedang dilatih. Betul, saudara? Ya kalau saudara sudah selesai, sudah bisa, ya selesai. Tapi nanti latihannya lebih besar lagi. Tidak apa-apa, seorang orang ujian SD sudah selesai. Ya gantinya SMP. Nanti ujian SMP selesai. Naik level lagi SMA dan seterusnya. Yang ketiga, padang gurun adalah tempat Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang ajaib. Ya, kadang-kadang kalau nggak ada masalah, berkat Tuhan banyak itu kita tidak merasakan, saudara. Nggak merasakan. Tapi kalau sudah masalah besar, sakit, di rumah sakit tidak bisa apa-apa, harus oksigen gitu saudara. Harus suntik macam-macam, saudara. Baru bisa menghargai. Oksigen saja mahal, betul nggak? Bayar terus setiap hari ada udara yang segar gitu, nggak bisa merasakan ini berkat Tuhan. Kadang-kadang nggak bisa merasakan. Tapi kalau sudah di padang gurun, oh dapat air setengah gelas saja, puji Tuhan. Oh Tuhan itu penuh kasih. Aku sudah nggak bisa apa-apa. Ada orang lewat bawa air setengah gelas, beri pertolongan, beri anugerah, sehingga aku bisa jalan lagi, aku bisa hidup, aku bisa diselamatkan. Kesaksian tadi, saudara, kalau nggak ngalami bencana seperti itu, nggak bisa lihat betapa besar kasih Tuhan. Setelah itu dia tahu Tuhan sangat mencintai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Membuat dia sadar kasih Allah yang hebat. Membuat dia makin cinta pada Tuhan. Membuat dia hidup dalam kasih bersama Tuhan. Nehemia 9 ayat 19-21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu besar tidak ditinggalkan. Sekalipun di padang gurun disertai oleh Tuhan, saudara. Ya, tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu, loh, luar biasa, yang baik untuk mengajar mereka. Kita malah Roh Kudus ada dalam kita menghadapi padang gurun. Juga manamu, ya tidak, ya kau tahan dari mulut mereka, dan kau memberikan air pada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makanan di padang gurun, saudara.
Nggak bisa cocok dalam, saudara. Dipelihara terus, saudara. Wah, terus, saudara. Mana 40 tahun, saudara. Ya, di padang gurun mereka tidak kekurangan pakaian, saudara. Mereka tidak kekurangan pakaian, mereka tidak rusak, loh, saudara. Itu betul, saudara. Pakaian itu 40 tahun tidak rusak, loh, saudara. Kalau enggak dari mereka, dari mana mereka? Betul enggak, saudara? Ditambah lagi di sini, kaki mereka tidak bengkak, loh. Secara normal bengkak. Saudara perhatikan ya. Kadang-kadang saudara bisa mengalami seperti itu. Ini sudah terkapar. Tapi nyatanya anak itu malah enggak sakit, malah enggak apa-apa. Tetap saja bisa bertahan, tetap saja bisa ini dan itu. Karena itu penyertaan Tuhan. Karena itu kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita justru melihat kasih Tuhan yang terus-menerus dinyatakan saat kita sedang membutuhkan, saat kita sedang mencari Tuhan. 2 tahun pandemi ini saudara perhatikan. Kalau saudara bisa renungkan sungguh-sungguh, ya banyak orang dalam keadaan padang gurun bisa merasakan pertolongan, sehingga tidak mati kelaparan. Bahkan saya lihat betapa banyak justru saat pandemi mengalami breakthrough yang luar biasa. Justru pandemi malah diangkat Tuhan luar biasa. Kesempatan luar biasa. Tuhan berkarya luar biasa. Tepuk tangan. Ada banyak yang sekarang dekat dengan keluarga. Ada atau saudara ya? Ada yang sekarang jadi kreatif. Dulu gak kreatif, saudara. Enak-enak saja gak kreatif. Sekarang pada kreatif. Buat ini, buat itu. Macam-macam, saudara. Yang pasti, kalau saudara hadapinya dengan benar, saudara akan lihat kasih Tuhan di padang gurun. Betul, saudara? Betul? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan selama ada di padang gurun? Tadi kita lihat, ya Tuhan itu punya rencana luar biasa, saudara. Di padang gurun juga kita ingat Tuhan, nggak sampai jauh dari Tuhan. Ya, di padang gurun Tuhan sedang melatih kita supaya makin ya dewasa, makin berkualitas, makin bisa dipakai Tuhan, bahkan makin kenal kasih Tuhan. Kasih apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mempersiapkan hati, saudara, untuk Tuhan. Hati yang penting. Sama-sama ada di padang gurun, dia bisa mengalami luar biasa atau malah hancur, tergantung hati. Tuhan punya rencana baik, tapi kalau hati kita salah, rusak. Betul? Pahit hati, kecut hati, kecewa. Saudara, hati itu penting. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Saudara sedang ada di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk apa? Jalan Tuhan untuk menata saudara. Jalan Tuhan untuk memimpin kita. Jalan Tuhan untuk membentuk kita. Jalan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga dia bisa berkarya. Sehingga dia bisa memimpin kita. Sehingga dia bisa bawa kita lebih mengenal, lebih lagi meningkat. Ya, izinkan hati sediakan bagi Tuhan. Saudara, jangan malah tutup hati. Saudara, Mazmur 95 ayat 8, jangan keraskan hatimu. Ya, seperti di Mariba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Saudara, jangan, kalau saudara sedang padang gurun, dengar ya, jangan kau keras hati, jangan kau kecewa, jangan kau pahit hati, jangan kau putus asa. Buka hatimu pada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Percayai Tuhan punya rencana. Maka Tuhan akan tuntun saudara. Maka Tuhan akan beri kekuatan. Maka Tuhan akan bawa pada rencananya. Maka engkau akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Berikan hatimu. Izinkan Tuhan berkarya. Benar saudara, hari ini sekali lagi, kalau ada yang selama ini sungut-sungut seperti ini, bangsa Israel zamannya Musa, saudara, tadi di Mariba, sungut-sungut terus, sehingga apa? Padang gurun gak pernah selesai mereka. 40 tahun di padang gurun terus gak bisa selesai. Kenapa? Tuhan mau membentuk mereka terus, saudara, gak pernah selesai latihannya, karena belum bisa, gak bisa mencapai rencana Tuhan. Makin sungut-sungut makin sulit, makin sungut-sungut makin berat, makin saudara keras hati makin parah. Saja buka hatimu, berikan jalan
Tuhan untuk menuntun. Berikan jalan Tuhan berkarya dalam hidup. Berikan Tuhan jalan untuk Tuhan nyatakan kasih-Nya. Itu penting, saudara. Kalau saudara izinkan Tuhan yang berkarya, Tuhan akan berkarya dahsyat. Saudara perhatikan beda sekali bangsa Israel zamannya Musa dengan bangsa Israel zamannya Yosua. Zamannya Musa sungguh-sungguh terus, saudara, sungguh-sungguh terus, saudara. Enggak bisa puas terus, saudara, keras hati. Zamannya Yosua enggak. Apa yang diperintahkan kita lakukan. Apa yang dikatakan kita kerjakan. Apa yang ditunjukkan kita lakukan. Amin, saudara. Dan Tuhan akan tata. Justru waktu kita berani berserah total, Tuhan itu mudah. Jangan terus berontak. Jangan terus, saudara, ya nggak bisa terima. Sulit Tuhan untuk benahi. Saya kapan ingatkan, kalau ada orang jatuh di danau nggak bisa renang gitu, saudara. Kalau orang yang nggak pengalaman mau nulung dia, bawa masuk sama-sama di air, betul nggak? Ada dua, kadang biar lemas dulu, baru nanti diangkat. Atau orang datang dipukul tengkuknya, supaya dia sudah diem, baru bisa diangkat. Sama. Kalau kita berontak terus, Tuhan itu sulit untuk nolong kita. Tapi kalau kita berserah total aja, Tuhan akan bawa, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan nyatakan kasih-Nya cepat selesai. Mengalami kasih karunia yang luar biasa. Makin berserah, makin cepat selesai. Makin percaya, makin cepat selesai. Makin taati, makin cepat selesai. Betul. Makin dipercayai, makin cepat selesai. Bahkan saudara bisa mengalami kasih karunia. Ikuti Tuhan. Tadi Tuhan berkata, supaya engkau balik. Ya balik cepat. Kalau ada saat ini, saudara mengalami, ingat tadi ada 3 tujuan. Balik, ya cepat balik. Saudara, waktu engkau sedang diproses, dibentuk, ya sudah ikuti aja pembentukan Tuhan. Saudara, diikuti saja. Waktu Tuhan nyatakan kasih-Nya, jangan gak terima. Bersyukur. Yang kecil pun bersyukur, saudara. Pokoknya bisa ikuti, saudara. Bukakan jalan pada Tuhan. Kau melihat kasih karunia yang luar biasa. Saya mau saksikan satu kesaksian yang dikirim ke saya. Namanya Felicia. Di Solo, enggak tahu ini datang enggak, saya juga enggak ngerti. Ya saudara ya, saya bacakan saja kalau bisa keluar juga. Berawal dari niat ingin segera punya anak, saya periksa ke dokter kandungan di Semarang. Di sana saya ternyata harus melakukan tindakan operasi kecil agar bisa cepat hamil dan dijadwalkan 30 Mei minggu. Kemudian setelah operasi tersebut, tepatnya 6 Juni 21, saya belum kunjung datang bulan. Saya putuskan untuk tes kehamilan dan hasilnya positif. Kaget campur bahagia mengetahui hasilnya. Tetapi kemudian saya muncul khawatir karena minggu lalu habis ada operasi kecil dan sudah dengan ronsen paru-paru juga, di mana ibu hamil tidak boleh melakukan ronsen karena bisa terpapar radiasinya. Dia kaget, saudara. Wah, baru 1 minggu ronsen, hamilnya sudah berapa minggu, saudara? Bahaya, nanti bayinya bagaimana, saudara? Langsung saya ke dokter kandungan untuk cek kondisinya, dan ternyata sudah hamil 5 minggu dan janin dalam keadaan sehat. Wah, mujizat pertama yang kami dapat, saudara. Ya, lalu saya ternyata ya sudah hamil sebelum operasi. Pada dokter menyatakan kalau dioperasi ya dan dibersihkan akan susah. Jadi artinya kalau enggak dioperasi tidak dibersihkan susah. Tapi nyatanya malah sudah hamil. Itu mujizat maksudnya. Lalu sekarang seiring jalannya waktu, ketika usia hamil masuk 12 minggu, saya putuskan ambil darah untuk cek kromosom calon bayi saya. Tujuan saya hanya ingin tahu jenis kelamin, lebih tepat daripada USG. 2 minggu kemudian hasilnya keluar, ternyata tidak sesuai dengan harapan saya dan suami. Saudara perhatikan sekarang, calon bayi kami ternyata memiliki kelainan kromosom, yaitu sindrom Turner. Sindrom yang sangat langka, 1:2500 bayi. Kelainan ini menjadikan anak tidak bisa berkembang seperti anak normal, hanya nanti akan tidak normal. Tubuhnya pendek. Ya saudara bayangkan ya kalau dikatakan seperti itu ya. Lalu lehernya lebar.
dikatakan saudara. Lalu tambah lagi berselaput, dadanya lebar. Ya kelainan jantung, gangguan fungsi ovarium yang kelak sulit untuk menstruasi dan sebagainya. Kalau saudara jadi orang tuanya, sudah dicek hasil seperti itu, wah luar biasa. Pada saat itu dunia terasa runtuh, saya stres, depresi berat. Setiap hari selalu nangis, ketakutan, menyalahkan diri saya. Dan bertanya, kenapa Tuhan kasih cobaan ini ke anak saya yang gak berdosa ini. Saya mohon pada Tuhan untuk tambahkan 1 kromosom ya, yang untuk anakku di saat kondisi terpuruk itu. Nah ini saudara lihat, mama mertua saya mengingatkan untuk ikut pondok Daud. Ini mertua yang hebat, saudara. Ya ini mertua yang hebat. Dan bawa bawa dalam doa terus, saudara. Ya, lalu saya ikuti pondok Daud dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat, nggak ada masalah kan, nggak ikuti sungguh-sungguh, nggak cari Tuhan, betul saudara ya. Sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan juga minta tim doa untuk mendoakan calon bayi saya. Ketika ketakutan itu datang, saya berdoa, ikuti pondok terus, cari Tuhan terus, cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Ini memang tujuan Tuhan begitu, saudara. Saya yang sempat kan ikut ibadah onset, akhirnya ikut ibadah onset, saudara. Mungkin kalau enggak ya belum tentu onset gitu, saudara. Ikut onset walaupun kondisi hamil besar, saudara. Hamil besar loh, saudara. Nekat ibadah onset, saudara. Saya sangat ingat sekali saat saya datang ibadah onset di GP Keluarga Allah. Paul Baca berkata, jangan takut. Maksudnya dalam khotbah ada kata-kata, jangan takut gitu, saudara. Di situ saya menangis karena saya merasa Tuhan berkata pada saya melalui Paul Baca untuk berhenti dari rasa ketakutan dan khawatir saya selama kehamilan ini. Saya juga berkesempatan untuk minta didoakan oleh Paul Baca. Setelah selesai ibadah onset tersebut, perasaan saya jadi lebih tenang. Dan saya serahkan calon bayi ini pada Tuhan. Berani berserah, saudara. Singkatnya pada bulan Januari ya 2022 saya melahirkan. Selama proses operasi, puji Tuhan, prosesnya sangat dipermudah. Dan yang terpenting, bayi saya lahir dalam keadaan sehat, lengkap, normal, dan sempurna. Segala ketakutan khawatir saya sirna. Mujizat besar yang Tuhan berikan kepada saya dan suami sungguh indah. Tuhan titipkan anak ilahi terbaik kepada kami. Saat ini anak kami berusia 5 bulan. Puji Tuhan, sehat, pintar, dan tumbuh berkembang sangat baik. Anak ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang bisa menandingi ya perkara yang Tuhan kerjakan. Walaupun hasil tes kromosom tersebut mengatakan 99,99999% akurat. Tapi jika Tuhan tidak mengendak, maka itu tidak terjadi. Saya dengan suami sangat bersyukur karena Tuhan sangat amat baik pada kami, menjawab doa kami. Padang gurun, sudah betul, membuat lebih dekat dengan Tuhan. Membuat apa? Lebih kenal Tuhan. Betul? Buat apa? Lebih cinta Tuhan. Saya ajak saudara, tanggapi dengan baik masalah. Masalah kalau ditanggapi dengan baik jadi mahkota. Betul saudara, betul. Jangan salah tanggapi. Tuhan itu baik. Tuhan gak bisa gak baik. Tuhan gak pernah gak baik. Hanya kadang-kadang kita belum bisa lihat di balik peristiwa itu ada kebaikan Tuhan yang pasti. Keadaan tidak pasti, tapi Tuhan itu pasti. Yang kedua, ya, menyenangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur. Artinya, saat saudara di padang gurun, jangan cungut-cungut. Tuhan itu sedih, Tuhan itu enggak enak hatinya. Belajar dengan syukur. Kalau kamu di padang gurun tetap bisa bersyukur, Tuhan itu senang. Tuhan itu lihat hebat ini. Orang ini ya luar biasa. Mazmur 78 ayat 40.
Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Ini cerita bangsa Israel, saudara. Terus berontak terus, itu membuat hati Tuhan itu sedih, itu membuat hati Tuhan itu susah. Jangan terus sungut-sungut, jangan terus berontak pada Tuhan. Saudara, berikan hidup pada Tuhan. Biar Tuhan tuntun saudara. Terima dengan iman kebaikan Tuhan. Ya, izinkan Tuhan membentuk supaya makin dewasa, supaya makin rendah hati, supaya makin bersih hatimu, supaya terus berjalan dalam kasih karunia dan anugerah. Banyak mengucap syukur. Hari ini sekali lagi yang masih di padang gurun, kalau selama ini sungut-sungut, berubah dari hati sampai mulut, bersyukur. Punya Tuhan yang bisa menolong. Bersyukur punya Tuhan yang mau menolong. Bersyukur punya Tuhan yang hanya rencananya baik. Pasti Tuhan yang pasti. Keadaan gak pasti, Tuhan pasti. Bahkan sudah divonis 99,999 akurat. Tapi tetap saja Tuhan lebih akurat. Bahkan sebenarnya benar pun bisa diubah dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara tangkap firman, saudara akan dapat kelegaan, saudara akan dapat damai. Bukan hanya hatinya saja, ya, anugerah Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Saya pribadi ngalami banyak saudara. Ya, saya sudah tahu dulu merasa lahir di keluarga kaya, jauh dari Tuhan, gak butuh Tuhan saudara. Tapi waktu Tuhan izinkan rambutnya rontok habis semua, betul? Sampai ya studi saya hancur, sampai jadi pemuda gak punya masa depan. Itu yang membuat saya datang pada Tuhan. Betul gak? Yang membuat saya akhirnya kenal Tuhan, percaya Tuhan, diselamatkan Tuhan, makanya dipakai oleh Tuhan. Melalui apa? Padang gurun. 4 tahun saya di padang gurun. Enggak ada pertolongan, enggak ada bagian di padang gurun. Betul saudara? Jangan takut melayani. Saudara jangan kira wah mau baca enak ya, berkat terus ya. Loh saudara jangan salah, proses saya lebih besar dari saudara. Wah kadang-kadang goncangan ini macam-macam banyak saudara. Tapi sekali lagi semua proses, semua badai yang datang itu untuk mendewasakan saudara. Itu untuk membuat lebih matang saudara, untuk lebih kokoh. Kalau dipercaya lebih besar lagi, tetap kuat saudara. Satu bangsa perlu dibangun saudara, sebab dipakai lebih besar, tantangannya juga lebih besar. Maka perlu dipersiapkan, perlu saudara ada proses. Ya, saya belajar gitu, ada badai, wah ada banyak ini. Sudah serahkan Tuhan saja. Di balik masalah ada mahkota. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari semua peristiwa justru saya bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Saya enggak percaya, saya bahkan mencela, Tuhan enggak ada macam-macam. Tuhan masih baik, Tuhan masih mau ya buat saya kenal dia. Waktu saya datang diterima, diampuni. Ya, bahkan dalam perjalanan banyaklah cerita salah itu manusia semua alami, pernah salah, betul enggak? Tapi tetap saja, saudara, sekalipun jalannya salah, Tuhan itu hebat. Tuhan tetap berikan jalan lagi. Enggak kalah dengan apa namanya? Peta mobil apa? GPS. Saudara naik mobil pakai itu enggak? Kalau saudara salah jalan gitu, GPS ngomong, oh kamu sudah salah, jadi sesat selamanya atau gimana? GPS itu kayak itu, kasih lagi jalan baru, betul nggak saudara? Salah lagi, kasih lagi alternatif baru, jalan lagi, betul saudara? Salah lagi kasih jalan baru. Lah mosok Tuhan kalah dengan GPS? Selama saudara berpaling pada Dia, Dia berkata, mari padaku, kamu yang letih, lesu, beban berat. Tuhan memberi anugerah. Terus saudara, dari visi 1.000, 5.000, 10.000, saudara, 20.000 sampai 1 juta. Siapa kita itu saudara? Siapa saya? Saya seperti Daud berkata, nggak ada artinya tapi Tuhan mau pakai. Betul saudara? Dari dulu hanya 7 orang di rumah saya, Tuhan buka jalan lagi. Ya di depan Ademayem, Tuhan buka jalan lagi. Gedung Peskop dirubah jadi gedung gereja.
Tuhan pakai lagi. Ini gedung seperti ini. Sekarang buka di mana-mana saudara. Tambah lagi. Apa yang bersaja. Tuhan beri kepercayaan. Satu hal yang bagi kita itu terkagum-kagum. Pusat kegerakan Roh Kudus. Untuk jawab saudara. Apa? Lawatan zaman. Tuhan zaman. Revival zaman. Yang besar-besaran. Dipersiapkan. Itu mempersiapkan. Untuk kegerakan Tuhan. Yang sedang diberikan untuk akhir zaman. Saya itu terkagum-kagum. Terus saya sering saksikan ya. Itu sesuatu yang gak masuk akal loh saudara. Itu proyeknya proyek sangat besar. Bukan hanya untuk Solo. Itu sampai untuk bangsa-bangsa. Itu banyak sekali. Dan terus saya gak takut. Saya percaya pada dilatih sejak kecil. Sampai menghadapi masalah lebih besar. Gak masalah. Terus Tuhan buka jalan. Ya. Ada yang terbuat dulu, panti asuhan, panti umas, saudara. Ada tadi, tempat pemberkatan nikah di Kana, saudara. Gedung Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saudara. Ada yang terbeban ruang Pondok Daud, sebab mungkin ngalami seperti itu. Dulu hancur, saudara. Lalu terus Pondok Daud ditolong Tuhan, diberkati, ingin membalas kebaikan Tuhan juga untuk gedung Pondok Daud. Terus, saudara, ya ibu-ibu tua. Golgota, kuburan, dan macam-macam. Saya itu sampai terakhir ada juga yang terbeban ruang tamborin, saudara. Pada saya itu ruangnya banyak, saudara. Tapi ternyata Tuhan yang terus berkarya. Tuhan pakai setiap anak-anaknya jadi bagian. Beberapa waktu yang lalu dari Boyolali, kita tergerak. Besok materialnya semua, batunya, pasirnya, bahan-bahan bangunan, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Bahkan juga baru tadi, saudara, ada lagi yang datang. Terus digerakkan Tuhan, Pak, semua nanti kalau itu nama-nama misalnya di gerbang setiap nama neon box dan macam-macam. Tuhan gerakkan saya. Ya saya ini saya tadi malah selalu bersyukur. Banyak kesaksian-kesaksian. Mereka cerita, saudara, dulu keluarganya goncang besar. Saudara, akhirnya bukan hanya keluarga. Kalau sudah keluarga nyerempet semuanya, saudara. Sampai pekerjaan macam-macam, saudara. Tapi dia berkata bersyukur. Ya, ibunya terus bawa gereja ini. Sejak kecil. Dia terus ikuti. Sejak kecil semua firman Tuhan ditangkap, saudara. Ya, sampai dia dapat rema. Ya, aku tidak akan meninggalkan kau, saudara. Tangkap terus. Dia berkata semua. Baik itu doa puasa. Baik itu Pondok Daud. Baik itu perpuluhan. Baik itu rema-rema yang diberikan. Terus. Ternyata dibawa Tuhan naik. Dibawa Tuhan naik. Di dalam segala karakter. Dia benci sempat. Yang mengalami sakit hati dengan orang tuanya. Dijamah Tuhan. Didatangi orang tuanya. Dia yang minta maaf. Pemulihan hubungan. Itu luar biasa. Dan sekarang terus diangkat Tuhan. Dia berkata sejak awal kita umumkan Tuhan mulai bekerja. Kamu ambil bagian. Dengan apa? Pekerjaan yang kau lakukan. Dengan pekerjaanmu tadi itu. Dia begitu. Wah, banyak loh Tuhan. Berapa ini? Untuk seperti itu. Tapi akhirnya dia komitmen. Oke Tuhan. Saya percaya. Karena sejak dari gak punya apa-apa. Langsung terus. Dan dia tadi cerita. Dia kaget. Dia baru sepakat dengan Tuhan. Tiba-tiba. Wah, dapat. Ada dibukakan jalan jauh lebih besar. Jadi bukakan jalan jauh lebih besar. Dia berkata Tuhan itu nyata. Sejak dulu kita terkapar. Sampai sekarang. Tuhan nyata. Sebelum berangkat di sini tambah satu lagi, saudara. Saya dibel dari Semarang, Pak. Besok selesai khotbah, siangnya kita ninjau tempat ya. Semarang juga mulai Tuhan akan mulai melangkah. Dibukakan tempatnya. Sudah ada gedung ibadah sendiri. Seperti yang difirmankan. Ini kairos, ini waktunya. Saudara, Tuhan ingin beri ya tempat-tempat, ya gereja di mana-mana kita. Ini kairosnya datang. Waktunya memang Tuhan berkata, maka digerakkan janji iman.
Tapi saya ajak saudara tangkap, ini waktunya bukan hanya untuk gereja, untuk setiap jemaat. Kalau saudara bisa melihat, saudara berani percaya, saudara tangkap, saudara akan mengalami. Dia berkata, saya baru komitmen loh. Ini belum toh, belum sampai itu toh tadi, baru ngomong total. Tapi Tuhan sudah mendahului. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Katakan, aku percaya Tuhan dengan firman-Mu. Aku percaya dengan janji-Mu. Semua bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu. Katakan pada Tuhan, saudara. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini, Tuhan. Saudara, katakan keluar dari hati, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Janji-Mu yang luar biasa aku percaya. Bahkan saudara yang sedang ada di padang gurun, katakan dengan sungguh-sungguh dari hatimu, saudara, aku percaya Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Aku mau berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu Tuhan, Kau nyatakan saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudara, angkat tanganmu pada Tuhan, buka hatimu pada Tuhan, ungkapkan isi hatimu. Saudara, tanggapi firman Tuhan, tanggapi perkataan Tuhan, tanggapi janji Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan kebaikan-Mu Tuhan, aku percaya dengan rencana-Mu Tuhan, aku percaya dengan janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang pasti Tuhan. Oh, beri aku percaya Tuhan. Kalau saudara merasa selama ini kurang percaya, minta saudara, minta iman saudara. Biar Tuhan memberikan iman pada saat ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan untuk berani percaya saudara. Tuhan punya rencana yang sangat besar, melampaui pikiran kita, melampaui keadaan kita. Oh, harus diterima dengan iman saudara. Minta saudara pada Tuhan. Dan kalau ada dosa, kalau ada kesalahan yang Tuhan ingatkan, oh, mengaku saudara. Oh, dengan menyesal saudara, katakan, aku salah, aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Aku akan tinggalkan dosa, aku akan perbaiki hidupku. Kalau ada perintah Tuhan yang sampai sekarang belum saudara lakukan, katakan, ampuni aku Tuhan. Selama ini aku belum taat, aku mau taat Tuhan. Aku mau taat. Beri hati yang baru, beri roh yang baru, hati yang taat, hati yang setia, hati yang sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Berkata-kata. Kalau ada saudara selama ini belum pernah ikut Tuhan, ini waktunya saudara ikut Tuhan. Katakan, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau juru selamat, Engkau mau menyelamatkan aku. Oh, ampuni dosaku, terima aku menjadi milik-Mu Tuhan, jadi umat-Mu Tuhan, bahkan jadikan aku anak-Mu Tuhan. Oh, biarlah Roh-Mu masuk dan tinggal hatiku, menuntun hidupku, menolong hidupku, berjalan dalam tuntunan-Mu. Aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami senantiasa. Apapun yang sedang saudara hadapi, ungkapkan pada Tuhan, keluar dari isi hatimu. Oh, mintalah tuntunan Tuhan. Oh, minta rema yang dari Tuhan, minta perkataan ilahi saudara.
Kita harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sehingga jalan kita, saudara, oh jalan dalam kebenaran. Sehingga kita jalan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan, hambamu doakan setiap jemaat, setiap orang yang sedang mengikutinya, setiap orang yang berseru pada Tuhan. Tuhan, buka hatimu Tuhan. Tuhan, masuk dalam hati mereka. Tuhan, berkaryalah. Biar firman-Mu jadi kenyataan. Firman-Mu jadi kenyataan. Setiap kami mengalami firman-Mu. Ejamu ini mengalami rencana-Mu. Jadi kehendak-Mu, jadi rema-Mu, jadi firman-Mu Tuhan, jadi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu sesuatu yang luar biasa Kau rencanakan. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan. Ajar kami Tuhan masuk barisan kegerakan akhir zaman. Bangun bersama pusat kegerakan Roh Kudus global. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan tuayan besar sungguh-sungguh dituai. Laskar Kristus dibangkitkan. Amin. Dan Tuhan yang berkarya sangat biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya. Kami bersyukur. Amin. Berkuasalah atas hidup kami. Amin. Peganglah tangan kami. Amin. Tuntunlah kami. Amin. Pakailah hidup kami. Amin. Hidup yang berkenan. Hidup yang memuliakan Namu. Amin. Hidup yang berguna bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami serahkan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Pujikan lagu sukacita. Haleluya. Sukacita. Amin. 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 Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang melakukan perkara yang dahsyat dan besar bagi kami. Saudara tinggi-tinggi, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kelegaan daripada Tuhan. Amin. Diberkati dengan karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Diberkati keluargamu, amin. Kesehatanmu, amin. Pertumbuhan iman rohanimu, amin. Kesaksian dan pelayananmu, amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, amin. Keuanganmu, amin. Masa depanmu, amin. Seluruh kehidupanmu, amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin.
Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur.